1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 2. Ada satu rahasia bagaimana seorang istri dapat memenangkan suaminya. Dengan cara seperti apa? 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ada satu masalah global di dunia ini, saudara, yaitu rumah tangga termasuk rumah tangga Kristen mengalami krisis kasih, krisis kemesraan, krisis damai sejahtera. Kenapa? Karena dalam rumah tangga, di kebanyakan keluarga-keluarga, bahkan keluarga Kristen, terbukti ada banyak perselisihan, pertengkaran yang tidak selesai, yang terus-menerus, dan akhirnya berujung kepada perceraian. Ada banyak keluarga Kristen belum bercerai, tetapi sebenarnya di dalamnya sudah terjadi masalah yang tidak habis-habisnya, pertengkaran, perselisihan. Itu sebabnya dalam satu daerah Kristen, saudara, saya pernah baca ini kisah, cerita sudah lama sekali. Bayangkan dalam satu daerah Kristen tingkat perceraian sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang bukan daerah Kristen dalam hitungan persentase. Dan itu mengejutkan saya ketika membaca berita itu. Kalau saudara melihat ada keluarga-keluarga yang bercerai, mereka tidak bercerai tiba-tiba, saudara. Tapi bercerai itu dimulai dengan perselisihan, pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan dan memuncak kepada keputusan untuk bercerai. Dan fakta kita dapat melihat bahwa masalah-masalah dalam rumah tangga seringkali dimulai oleh para suami. Suami-suami yang dikatakan dalam Alkitab ini oleh Petrus, yaitu suami yang tidak taat kepada firman Tuhan, suami-suami yang tidak mengenal Tuhan, suami-suami yang hidupnya bebas, mau buat apa saja terserah dia, namun hasilnya adalah kekacauan dalam rumah tangga. Sebagai contoh, suami-suami lebih senang membeli rokok daripada makanan atau susu bagi keluarganya, susu bagi anaknya. Dalam 1 bulan bisa 1 juta rupiah hilang oleh karena rokok. Tapi ketika diminta uang oleh istrinya supaya belikan beras, belikan susu, belikan ini, dia mengelak untuk bertanggung jawab. Tapi kalau beli rokok selalu ada uangnya. Itu mendatangkan pertengkaran. Dan itu adalah ketidakadilan dalam keluarga. Suami-suami yang tidak taat akan firman Allah, mereka mabuk-mabukan, dan akhirnya pulang membuat kekacauan dalam rumah tangganya sendiri, memukul istrinya. Suami-suami menjadi troublemaker, pembuat masalah. Anak-anak ketakutan oleh karena papanya mabuk-mabukan. Ada banyak cerita yang bisa kita dengar, yang bisa kita lihat. Bagaimana masalah-masalah dalam rumah tangga seringkali dimulai oleh para suami. Suami yang kasar, suami yang jahat, suami yang sering mengata-ngatai istrinya, akhirnya istrinya jadi sakit hati dan menyanyikan lagu "Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku". Saudara, nah kalau kita sebagai keluarga Kristen mengalami hal seperti itu, bagaimana cara istri-istri memenangkan suaminya? Istri-istrinya terlibat, berkontribusi dalam rencana Allah untuk menyadarkan suami
membuat hatinya lebih teduh, kemudian akhirnya bertobat, percaya kepada Yesus. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar hari ini mungkin tidak berlaku buat keluarga kita, karena keluarga kita fine-fine saja atau baik-baik saja, saudara. Tetapi teman kita atau mungkin keluarga kita, keluarga mereka berantakan, kacau, berselisih non-stop, dan sudah punya rencana untuk bercerai. Nah, maka pelajaran ini, firman Tuhan ini, kalau kita sudah pahami, kita dapat berbagi kepada mereka, kepada keluarga-keluarga lain, bagaimana istri dapat memenangkan suaminya, membantu perubahan hidup dan pertobatan suaminya. Petrus mengungkapkan satu rahasia yang banyak orang tidak ketahui, yaitu istri-istri yang memiliki suami yang tidak taat kepada Tuhan, yang hidupnya mungkin pesta pora, mabuk-mabukan, ya, kecanduan rokok, kecanduan narkoba, drugs. Bagaimana memenangkan mereka itu? Yang pertama, resep yang diberikan oleh Petrus, dan saya yakin ini adalah ide daripada Roh Kudus melalui Petrus. Yang pertama, yaitu istri tetap menundukkan diri kepada suami. Menundukkan diri. Kata tunduk itu sama dengan kata menghormati. Mengakui posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Yang kedua, kelakuan istri harus murni dan saleh. Dikatakan begini, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi penundukan diri dan kehidupan yang saleh, lebih saleh daripada suami mereka. Kehidupan dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kalau istri-istri memiliki hal ini, maka istri-istri dapat memenangkan suami mereka. Masalah yang sering terjadi adalah suami-suami kasar, suami-suami hidupnya sembarangan, dan hati istri jadi sakit, dan kemudian istri tidak mampu untuk menundukkan diri kepada suami. Istri memberontak, ya, kasar dilawan dengan kasar, kata-kata makian dilawan dengan kata-kata makian. Jadi suami istri ini bagaikan Tom and Jerry. Saudara pernah menonton film animasi Tom and Jerry di televisi? Selalu berkejaran, selalu bertengkar, dan kucing terkuat di dunia adalah Tom. Karena walaupun ditembak, dibom dalam cerita animasi film Tom and Jerry, kucing itu tidak pernah mati, saudara, tetap hidup. Di cerita lucu, saudara. Nah, kehidupan rumah tangga seringkali seperti Tom and Jerry. Satu tembak, yang lain balas nembak. Kalau ini terjadi seperti hal itu terus menerus, maka tidak akan ada yang bisa dimenangkan dalam keluarga itu. Dua-duanya jadi terhilang. Suami yang kasar kalau dilawan dengan istri yang juga kasar, maka suami itu akan makin menjauh dari Tuhan. Karena mereka tidak melihat adanya penundukan diri. Mereka tidak bisa melihat bahwa istrinya memiliki iman yang murni dan kehidupannya saleh. Jadi gelap dengan gelap bertemu, terjadilah peperangan. Nah, saya sudah dapat kesempatan oleh Tuhan menangani pelayanan pastoral, penggembalaan. 27 ditambah 6 berarti 33 tahun mengurus jemaat. Dari jemaat yang sedikit sampai jemaat yang menjadi ratusan orang. Dan saya telah pernah terlibat langsung menangani kasus-kasus dalam rumah tangga, perselisihan, pertengkaran, bahkan rencana untuk bercerai. Bahkan ada suami istri mengatakan, bagaimana kami mau bercerai, bagaimana caranya? Oh saudara, bagi saya seorang pelayan Tuhan, saya tidak punya tips untuk menceraikan orang.
Yang saya katakan adalah cari solusi, bertobat dua-duanya, dan berdamai kembali. Namun tetap saya melihat ada sedikit pasangan suami istri dalam gereja kami pernah sampai kepada puncak mereka bercerai, walaupun saya tidak menyetujuinya, karena itu hak mereka dalam kehidupan mereka sendiri. Namun itu menyedihkan. Menjadi pertanyaan besar, bagaimana istri dapat memenangkan suami yang kasar, yang hidupnya sembarangan, tidak taat akan firman Tuhan, tukang pukul, ya, suka main bola istilahnya dalam rumah tangga, suka tendang istri, nah, jadi petinju di dalam rumah tangganya, meninju istrinya. Bagaimana istri-istri Kristen dapat memenangkan suaminya? Kembali kepada ayat yang tadi kita baca. Petrus di bawah ilham Roh Kudus mengatakan ada syaratnya, ada tipsnya. Yang pertama, istri Kristen, istri sebagai orang Kristen tetap tunduk kepada suami. Jangan lawan kasar dengan kasar. Nanti saudara akan lihat bagaimana secara psikologi juga itu masuk akal, saudara. Api disiram dengan bensin, makin menyala itu bensin, makin menyala api tersebut, oleh karena bahan bakar bensin mendukung api itu semakin besar. Maksudnya begini, kalau suami sedang marah lalu istri juga ikut marah, itu sama seperti api ketemu bensin, dia akan lebih marah. Suami-suami dengan temperamen kolerik atau temperamen mudah marah, bisa marah, gampang marah. Kalau dia sedang marah dalam keluarga, lalu istri juga ikut marah-marah, saudara, oh itu makin jadi, saudara, makin jadi suasana yang tidak nyaman itu. Tetapi sebaliknya, jika seorang suami sedang marah, lalu istri berdiam diri, mengontrol dirinya, kunci mulutnya sendiri, menahan emosinya, maka amarah suami itu otomatis juga akan turun, saudara. Akan turun. Nah, bukan berarti istri setuju dengan sikap kasar para suami, tetapi itu menurunkan tensinya, tekanannya, amarahnya itu. Satu cara yaitu berdiam diri. Berdiam diri. Saudara boleh tes itu, dan saudara sudah punya pengalaman. Orang kalau marah tidak ditanggapi, saudara, diam saja. Dia akan cepat turun emosinya, amarahnya. Tapi orang yang sedang marah, suami yang sedang marah, dilawan dengan sikap marah daripada istrinya, mereka adu mulut di situ, makin marah suaminya. Itu sebabnya Petrus mengatakan rahasia ini. Bagi suami-suami yang tidak taat, bagaimana cara menghadapinya? Tunduklah kepada dia, tetap tunduk, tetap hormat. Jangan coba mengatasi dia, karena memang posisi suami itu selalu ada di atas. Dia pemimpin, walaupun dia salah, dia tetap pemimpin, saudara. Kedua, Petrus katakan supaya istri-istri itu untuk memenangkan suaminya harus memiliki kehidupan yang saleh, murni dan saleh. Itu masalah iman, masalah mempraktekkan firman Tuhan. Jadi ketika suami-suami yang pemarah, pemabuk, pengguna narkoba, yang kasar, dia memperhatikan istrinya saleh. Nah, bagaimana cara menunjukkan kesalehan seorang istri kepada suami? Yang pertama, tetap beribadah. Pergi terus ibadah bersama dengan saudara seiman di gereja kita masing-masing. Yang kedua, tunjukkan bahwa istri-istri engkau tetap berdoa setiap hari. Itu bukti kesalehan, indikasi kesalehan seorang istri. Dia tunjukkan kepada suaminya, dia tetap berdoa walaupun suami itu mengolok-ngolok dia, suami itu mentertawai dia, mengolok-ngolok Tuhan sementara dia berdoa. Tetap aja istri, ini rahasia besar, tunjukkan kesalehanmu, tetap engkau berdoa walaupun diolok-olok, dihina-hina. Indikasi kesalehan adalah seseorang, orang percaya itu tetap berdoa, tetap pergi beribadah bersama dengan saudara seiman.
itu akan dilihat oleh suami. Dan suami akan berpikir, saya telah berbuat kasar, saya melalaikan rumah tangga saya jahat, saya pemabuk. Tapi istri saya ini sabar, tetap tenang, tetap berdoa, tetap beribadah. Oh, itu pada akhirnya akan membuat dia mempertimbangkan dirinya sendiri, sikapnya terhadap keluarganya yang tidak baik. Sikap yang tidak baik, dia akan mulai mempertimbangkan. Nah, para pria adalah orang-orang yang lebih banyak menggunakan akal daripada emosi. Sementara wanita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang seringkali menggunakan emosi daripada akal. Ini saling melengkapi. Nah, kalau seorang pria, ini rahasia bagi para wanita. Seorang pria itu kalau dia hidupnya sembarangan, tidak perlu terlalu banyak diberi nasihat, saudara, bagi para istri. Karena pria-pria itu tidak suka dinasihati oleh wanita, apalagi istrinya. Ini rahasianya. Jadi kalau ketemu suami-suami yang hidupnya tidak beres, menyimpang dari firman Allah, kalau mau memberi nasihat kepada dia cukup sesekali, sekali-sekali. Jangan terlalu sering. Setiap kali lihat dia tidak beres, saudara nasihati dia, saudara khotbah dia. Istri-istri, dia bukan makin mendekat, dia makin menjauh. Suami itu akan makin menjauh. Karena para laki-laki tidak suka dinasihati oleh perempuan. Itu habitatnya, saudara. Jadi kalau mau menasihati dia cukup sekali-sekali. Dan jangan memaksa. Pria-pria itu kalau dipaksa oleh perempuan, makin dia mengamuk. Semakin dia coba diajari oleh perempuan, dia makin tidak suka. Itu sebabnya suami-suami kenapa para istri bingung. Saya sudah khotbahin dia, saya kasih firman Tuhan, saya kasih nasihat, tapi suami ini makin menjauh, tutup telinga, lari. Karena laki-laki tidak suka dinasihati oleh seorang perempuan, termasuk istrinya. Nah, laki-laki itu memiliki ego. Egonya adalah, saya laki-laki, untuk apa perempuan menasihati saya? Nah, lain kalau laki-laki itu sudah dibaharui oleh Roh Kudus, dibaharui oleh firman Tuhan, dia akan lebih mudah menerima nasihat. Tapi kalau dia belum bertobat, jangan coba-coba istri terlalu banyak bicara dengan dia. Dia akan, mungkin dia dengar tapi dia tutup telinga itu, saudara. Dia akan katakan, saya tidak mau dengar perkataan. Akhirnya makin lama baru dia bertobat. Karena istri jadi istri yang cerewet bagi dia. Suami-suami tidak seorang pun yang suka istri cerewet atau suka berkhotbah untuk para suami. Tapi suami-suami dapat ditundukkan oleh sikap hidup penundukan diri seorang istri, kesalehan dan kemurnian imannya kepada Tuhan. Jadi untuk menaklukkan suami, menaklukkan seorang pria dalam rumah tangga, bukan dengan khotbah-khotbah, bukan dengan banyak nasihat, bukan dengan kata-kata memarahi, menegur terus-menerus seorang pria atau seorang suami, tapi dengan cara sebaliknya, berdiam diri, tundukkan diri, tetap hormat kepada dia, tunjukkan kemurnian iman kita, kesalehan kita, tetap beribadah, tetap berdoa, dan mengasihi suami, tetap mengurus rumah tangga. Maka suami-suami yang melihat hal itu terjadi terus-menerus, dia akan mulai berpikir, kok bisa ya istri saya ini jadi orang baik luar biasa. Sudah saya tekan, saya marahi, saya hidup sembarangan, saya pemabuk. Tapi ketika pulang ke rumah, istri saya tetap baik-baik. Istri saya tetap sediakan kopi, ya kalau bisa minum kopi, menyediakan pisang goreng, tetap melayani dengan baik. Itu membuat suami berpikir dan mengevaluasi diri dan mulai rasa malu dengan dirinya sendiri. Timbul rasa malu dengan dirinya sendiri. Apalagi kalau istri pergi beribadah, istri bawa anak-anak juga beribadah setiap minggu. Lalu suami sendiri di rumah bingung kenapa dia tidak beribadah. Dia mulai berpikir, dia evaluasi dan dia rasa malu. Dan pada titik tertentu, ketika Roh Kudus menyadarkan dia, dia akan jadi sadar. Dia mulai sadar dia orang berdosa, dia perlu berubah. Dia sadar dosanya terhadap istri dan anak-anaknya. Kemudian dia mulai datang kepada Tuhan. Dan itu kisah seperti itu ada banyak terjadi di mana-mana. Dimulai dengan istri yang menundukkan diri kepada suami, yang taat kepada suami, tetap menghormati suami, tetap menghargai suami, dan mengurus urusan dalam rumah tangganya dengan baik. Maka suami-suami mulai sadar dari dosa-dosa mereka, sadar
bagaimana kehidupan yang tidak beres, kehidupan yang memberontak kepada Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, firman Allah datang kepada mereka, dan akhirnya mereka akan bertobat. Dan itu sudah terjadi di mana-mana. Ini rahasia saudara bagikan kepada teman-temanmu yang keluarganya sedang mengalami krisis, pertengkaran terus-menerus. Tidak ada pertengkaran bisa berhenti kalau kedua-dua orang, suami dan istri, terus saling menyerang. Tidak ada akan selesai. Sampai satu orang tutup mulut, tutup pembicaraan, berdiam diri, maka yang marah itu pun akan turun amarahnya, turun emosinya, turun tekanannya, tensinya, kemudian suasana menjadi reda. Bukankah itu yang terjadi? Jadi untuk menaklukkan orang yang keras, harus pakai kelembutan. Dan memang buah roh salah satunya adalah kelemah lembutan. Istri-istri menggunakan kelemah lembutan untuk menaklukkan suami-suami mereka. Bukan dengan khotbah-khotbah, bukan dengan cerewet, bukan dengan banyak nasihat, tapi dengan kelemah lembutan suami akan ditundukkan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, pada ayat yang sama, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan, perhatikan, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi istri-istri, ini rahasia besar, tidak perlu banyak nasihat atau jadi perempuan atau istri yang cerewet terhadap suami, karena engkau tidak bisa memenangkan dengan cara itu. Tapi dengan tanpa perkataan pun engkau bisa memenangkan suamimu dengan cara menundukkan diri, tetap menghormati dia, tetap hargai dia, doakan dia, dan tunjukkan kemurnian, kesalehan hidupmu. Maka suami-suami itu oleh Roh Kudus akan disadarkan. Dan saya sudah melihat contoh-contoh itu di gereja kami. Suami-suami dimenangkan oleh istri mereka bukan dengan perkataan-perkataan yang terlampau banyak, saudara, tetapi dengan sikap hidup yang benar, penundukan diri, tetap menghormati suami, maka suaminya akhirnya datang kepada Yesus. Amin. Kiranya pesan ini menolong banyak keluarga-keluarga Kristen, banyak teman-teman kita, termasuk saudara yang ada dalam Doa Fajar, mungkin sedang mengalami krisis. Ini rahasia besar, ini berkat besar bagi saudara untuk para istri memenangkan suami-suami tanpa perkataan, tapi melalui penundukan diri, kemurnian dan kesalehan seorang istri. Dan kalau saudara berkenan, bagikan link Doa Fajar ini, firman Tuhan ini, supaya istri-istri lainnya, teman-teman saudara, diberkati Tuhan dan lebih cepat pemulihan dalam rumah tangga mereka, dan suami-suami mereka dimenangkan. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Terima kasih untuk hikmat dari dalam kitab suci. Roh Kudus menjamah kami, memberikan pengertian bagaimana para istri memenangkan suami-suami mereka tanpa perkataan. Haleluya. Tetapi melalui penundukan diri, kemurnian dan kesalehan kehidupan rohani mereka.